Selamat datang di channel Kafa Hobi. Ayo ngaji, ben aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbis surah li sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadir rahmatullah, untuk melengkapi kajian, untuk melengkapi sunat isya kali ini kita mengadakan kajian seperti biasa kitab Nashaikhul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, diambil daripada fatwa-fatwa ulama, makalah-makalah ulama dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsalisah wal arba'un, dan maqalah yang ke-43 yaitu an ba'dil hukama, diceritakan dari sebagian ahli hikmah. Man i'tasama bi aklihi dhalla. Man barang siapa i'tasama berpegang teguh bi aklihi dengan akalnya, dolla maka dia ini akan sesat. Terangnya bagaimana? Aimani tamada barang siapa berpegang ala aklihi atau bersandar atas akalnya, fi umurihi di dalam perkara-perkaranya, walam ya'tamid dan dia ini tidak berpegang teguh Allah kepada Allah Ta'ala, bidzalika di dalam perkara-perkara tersebut, lam yahdadi maka dia ini tidak mendapatkan petunjuk ila shawabi menuju kebenaran. Di barang siapa atau di dalam segala urusannya, baik itu jodoh, rezeki, segala cita-cita, kok dia ini hanya percaya atau berpegang teguh pada akalnya, pada manajemennya, dia ini pasti akan tersesat. Karena apa? Karena segala sesuatu ini tidak lepas daripada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ya boleh secara lahiriah akal kita gunakan, tapi sandaran hati kita tetap yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi tatkala kita ini 100% bersandar pada akal, otomatis tatkala kita ini berhasil, kita akan lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita tidak berhasil, kita pasti akan stres, ya. Karena apa? Kita ini tidak mengembalikan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita tersesat, stres sendiri. Terus selanjutnya, wa man istaghna bimalihi qalla. Waman dan barang siapa istaghna, dia ini merasa kaya bimalihi dengan hartanya, maka qalla dia ini akan miskin, akan sedikit. Nah, aslinya sedikit. Qalla maka ini akan sedikit harta itu, atau dia ini tetap akan fakir. Artinya aiman iktafa bimali, barang siapa kok merasa cukup bimali dengan hartanya, lam yakfi dzalika maka
hartanya itu tidak akan mencukupi dia. Wafil hadis, dalam hadis disebutkan ada riwayat man istaghna billahi agnahu, man barang siapa istaghna merasa kaya billahi dengan Allah, maksudnya dia ini sandarannya kepada Allah, agnahu maka Allah akan jadikan dia ini kaya. Insyaallah ini bolak balik kita ini harus bersandar kepada Allah Subhanahu, karena apa yang menentukan segala hal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terusnya waman azza bi makhluqin dzallah, waman dan barang siapa azza dia ini merasa agung bi makhluqin dengan makhluk, dengan ciptaan Allah, maka dzalla dia ini akan hina. Ya, otomatis ya kan. Jadi ini artinya wa man kanat quwwatu makhluqin sara dalilan. Barang siapa kanat quwwatuhu kekuatannya itu bimakhluqin bersandar pada makhluk, soro maka dia ini akan dalilan, akan menjadi orang yang hina. Karena apa? Tatkala dia ini bersandar pada seorang presiden pasti suatu saat akan lengser, ya kan? Periode pun dia pasti akan lengser, dua periode pasti akan suatu saat akan pasti akan turun, tidak akan lama. Nah tadi barang siapa bersandar pada seorang jenderal pun pasti akan pensiun. Apalagi ke seorang TKI tidak boleh bersandar, akan baik tentunya. Bagaimana orang ini harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, harus belajar karena masalah hati. Terus satu lagi makalah wal maqalatu rabiahul arbaun, makalah yang ke 44 an ba'dil hukama, yaitu dilakukan dari sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah itu siapa? Wahum dan mereka adalah alladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwaffiqan lis-sunnah. Ahli hikmah disebut ahli hukama, ahli hakim, ahli hikmah siapa? Yaitu wahum alladzina, mereka adalah orang-orang yang perkataan mereka, qauluhum, qaul, maqalah, aqwal, qauluhum, wa fi'luhum dan perbuatan mereka. Jadi orang-orang yang perkataannya dan perbuatannya wafikon, ini mencocoki, ngepasi sunnah terhadap sunnah Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah. Jadi ini bedanya antara ahli hikmah dan juga ahli perdukunan kan. Ini ahli hikmah ini perkataannya, perbuatan ini cocok dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Nah, ini. Jadi mereka ini disebut ahli hikmah. Makalahnya adalah samratul ma'rifah salasu khisolin. Jadi samratul ma'rifah, buah daripada kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat buahnya. Jadi kita ini kenal dengan Allah. Bila buahnya kenal dengan Allah itu apa? Ini. Idraku sifatillah ta'ala, maksudnya ma'rifat itu apa? Kenal dengan Allah, apakah kita kenal harus melihat? Maksudnya idraku sifatillah, kita ini menemukan atau mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut sini ma'rifat kepada Allah, kenal dengan Allah adalah maksudnya kita ini kenal dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, paham terhadap sifat-sifatnya. Kenapa? Kita tidak mungkin bisa melihat dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di dunia. Maka ma'rifat kenal dengan Allah ini tidak berbeda dengan kenal dengan makhluk. Nah, ini kan. Jadi kepada Allah ini adalah cukup dengan sifat-sifatnya, kudrat, irodah dan sebagainya, dan juga dengan cipta-ciptaannya. Karena kita tidak diberi kekuatan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Jadi ma'rifat adalah di sini adalah mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengetahui disebutkan sifat, ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yaitu maksud ma'rifat, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, karena dengan sholat ini punya buah atau hasil atau natijah, buah hasilnya apa? Salah solin yaitu 3 perkara. Apa saja itu? Al-haya'u minallah. Al-haya'u minallah, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu maksudnya apa? Apakah langsung celinep terus di kamar terus tidak melihatkan wajahnya? Artinya adalah inkibadul qalbi an ma'asillah. Ini maksudnya adalah takutnya hati an ma'asillah, untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malu kepada Allah maksudnya apa? Malu kalau Allah melihat dia ini dalam keadaan bermaksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malu pada Allah bukan berarti kalau kita malu kan terus kita mencelinep kan, tidak mau melihat si dia kan, kita malu. Mengapa kamu malu? Aku takut atau aku malu, maka terus dia ini sembunyi dari si dia. Tapi malu dengan Allah tidak bisa gitu. Kenapa? Kita ini otomatis dimanapun berada, saat kapanpun, bagaimanapun Allah melihat kita ini tidak bisa terhindar dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa malu bagaimana? Kita malu untuk melaksanakan atau melakukan perbuatan yang di situ ada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita malu untuk melakukan. Tidak jadi. Kenapa? Kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita malu kepada seorang, kita bisa sembunyi kan? Tidak ketemu, itu bisa. Tapi malu kepada Allah, kita tidak bisa terhindar dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hubbu fillah, dan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud cinta kepada Allah maksudnya apa? Ar-raghbatu fi ma indallah, demen cinta terhadap apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terdiri dari minas sabi, ganjaran, wa husuli ridau, dan tercapainya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud cinta kepada Allah. Terus wal unsu billah, yang ketiga adalah aring nyaman billahi, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nyaman, maksud nyaman ini apa? Ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak merasa keberatan. Kalaulah kita merasa keberatan, merasa beban, berarti buah kita ini belum matang ya. Ini buah makrifat kita ini belum matang, alias kemampu atau setengah matang. Maka perlu dimatangkan kan dengan cara berlatih agar hasil tadi 3 hasil, yaitu pertama malu, terus cinta, terus yang ketiga adalah nyaman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyaman maksudnya apa ya tadi? Dibuktikan dengan kita ini ibadah kepada Allah merasanya nyaman, enak, terus ya adem ayem tatkala kita ini berdua-duaan beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah demikian yang dapat sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan hidayah untuk bisa melaksanakannya, istiqomah di dalam ibadah, istiqomah dalam mencari ilmu, dan akhirnya betul-betul diakui sebagai orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.